Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat ini di SMK, salah satu program yang menjadi unggulan adalah program inovasi. Kita memberikan dukungan penuh kepada anak-anak untuk melakukan inovasi dan juga dukungan penuh kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan inovasi kreativitas kepada sekolah. Dan harapannya inovasi-inovasi yang dimunculkan di sekolah itu bisa bermanfaat bagi sekolah dan juga bagi masyarakat. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan inovasi yang kami lakukan dan kami coba untuk terus lakukan. Yang pertama, inovasi yang sudah kami lakukan adalah berkaitan dengan produk kreatif kewirausahaan, yaitu pembuatan pot dari handuk bekas. Beberapa saat yang lalu, pembuatan pot dari handuk bekas itu sudah kami lakukan kepada anak-anak, khususnya anak-anak kelas 11. Kemudian produk kreatif yang kedua berkaitan dengan EBS atau ulangan semester online dengan menggunakan aplikasi di Smart. Mudah-mudahan dua inovasi dari sekolah kami ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memajukan SMK 01 Blitar khususnya dan secara umum bisa memajukan dunia pendidikan di Oku Timur dan Sumatera Selatan. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Akan saya jelaskan bagaimana cara menyiapkan aplikasi ujian menggunakan komputer atau ujian berbasis komputer dan berbasis Android. Untuk pertama kali yang perlu kita buka adalah aplikasi SAM. Kemudian setelah aplikasi SAM sudah terbuka, kita klik Start pada Apache, kemudian MySQL, kemudian FileZilla. Nah, ini aplikasi SAM sudah siap untuk kita gunakan. Berikutnya kita buka aplikasi browser Chrome. Nah, pada aplikasi Google Chrome kita ketikkan localhost, kemudian garis miring cbt smkx garis miring panel garis miring, kemudian tekan enter. Nah, maka akan masuk pada tampilan beranda aplikasi CBT di Smart. Kemudian untuk login kita tinggal mengetikkan user ID-nya admin, kemudian passwordnya juga admin, kemudian klik submit. Nah, di sini sudah masuk pada dashboard, tampilan utama server, komputer server. Berikutnya kita membuat bank soal yang akan digunakan untuk ujian.
dari menu bank soal, kemudian bank soal. Nah, di sini sudah ada contoh bank soal yang sudah siap digunakan. Nah, jika kita ingin membuat bank soal baru, kita klik buat bank soal baru. Kemudian pada tampilan buat bank soal baru, nama bank soal misalkan kita ketik karena ujian, berarti misalkan ini untuk ujian akhir semester, berarti nama bank soalnya ujian akhir semester. Kemudian mata pelajarannya apa, di sini tanpa spasi mengetikkan nama bank soalnya. Misalkan di sini nanti bahasa Indonesia. Di sini karakternya terbatas. Jadi usahakan jangan terlalu panjang. Bahasa Indonesia. Cukup kita ketik bahasa Indo. Kemudian kelas berapa? Misalkan di sini kelas 12. Kemudian mata pelajarannya, nah, kita tinggal pilih saja bahasa Indonesia kelas 12. Tingkat sekolah SMK jurusan semua, karena bahasa Indonesia ini untuk semua jurusan. Kemudian kelas juga kita pilih semua. Kemudian opsi jawaban, kita ingin menampilkan jawaban. Ada berapa opsinya? Biasanya ada 5, berarti kita 5. Kemudian pilihan ganda yang ditampilkan dalam klien, dalam komputer klien, nanti mau berapa soal, misalkan 50. Kemudian bobot soal keseluruhan berapa? 100%. Jadi 50 soal itu bobotnya 100%. Pilihan ganda semua. Kemudian kalau sudah, kita klik buat. Database sudah tersimpan. Kemudian kita klik close. Nah, kita lihat muncul di sini nama bank soal bahasa Indonesia 12. Ini baru nama bank soal, soalnya belum ada. Soal nama bank soal terbentuk. Berikutnya adalah mengupload soalnya dalam bank soal, dalam nama bank soal. Langkahnya bisa kita klik tombol upload, ini warna kuning. Kemudian kita cari file bank soal yang akan kita upload, choose file. Kemudian kita cari di mana lokasi soalnya. Misalkan di sini sudah ketemu bahasa Indonesia kelas 12. Kita klik nama filenya, kemudian kita klik open. Kemudian kita klik import. Nah, di sini jumlah soal ada 100 yang masuk ke nama bank soal. Kita klik kembali ke bank soal. Nah, di sini kita lihat yang tadinya 0 sekarang ada 100. 100 di sini dalam database. Tadi yang kita buat di nama bank soal yang kita munculkan 50. Jadi 100 ini nanti yang muncul di komputer klien yang dikerjakan oleh siswa berarti hanya 50. Terus yang 50 itu soal yang diacak. Bank soal sudah. Kemudian kita menyiapkan jadwal ujiannya. Nah, dari nama bank soal yang akan kita setting untuk dikerjakan, klik ini nonaktif. Kalau kita klik jadi aktif. Soal yang akan dikerjakan kita aktifkan dulu. Kemudian setelah kita aktifkan, masuk pada menu status tes. Kemudian klik setting ujian. Nah, di sini sudah muncul soal yang kita aktifkan tadi. Kemudian kita klik set untuk menentukan kapan soal itu dikerjakan dan berapa lama. Pada status tes kita klik daftar tesnya apa, ujian akhir semester berapa, misalkan semester 1, kemudian sesi ujian 1, waktu pelaksanaan jam berapa, tanggal, kemudian jam berapa. Di sini bisa kita tentukan.
misalkan tanggal jam sekarang dan tanggal sekarang jam 8, kalau enggak misalkan jam berapa kita, misalkan nanti jam 9 kita klik, nah, jam 9 mulai. Jadi jam 9 nanti baru bisa diakses. Kemudian berapa lama? Misalkan 90 menit. 90 menit. Maksimum keterlambatan tidak usah kita isi. Jadi kapanpun siswa login akan bisa mengerjakan. Kemudian kita klik release token. Token untuk dimasukkan pada komputer kliennya nanti. Nah, sudah. Kemudian kita kembali ke status tes, kemudian kita lihat jadwal tesnya sudah ada belum. Nah, ini bisa kita lihat ada satu mata pelajaran atau satu bank soal yang sudah siap dikerjakan, tapi nunggu jam 9. Nah, di sini segera. Kenapa segera? Karena di komputer kita lihat masih jam 8.54, artinya soal belum bisa dikerjakan. Kemudian kita untuk mengerjakannya membuka komputer klien. Berikutnya, bagaimana cara mengakses soal yang sudah disiapkan di komputer server dalam komputer klien, baik komputer klien itu PC ataupun laptop. Yang pertama perlu kita perhatikan sebelum mengakses soal yang ada di server, kita harus memastikan bahwa komputer klien yang akan kita gunakan harus sudah terkoneksi dengan server. Pastikan jaringannya sudah terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi, kita buka Google Chrome, aplikasi Google Chrome. Kemudian pada address bar kita masukkan IP address komputer servernya. Di sini kita gunakan 192.168.0.199 garis miring CBP SMK-X. Nah, CBP SMK-X ini harus sesuai yang ada di komputer server. Miring, kemudian tekan enter. Nah, maka di sini sudah muncul tampilan login. Untuk melakukan login kita butuh namanya username dan password siswa. Username dan password siswa ini kita peroleh dari database yang ada di komputer server. Nah, di sini sudah kita punya. Misalkan untuk username-nya adalah 3001, kemudian passwordnya 3215, kemudian klik login. Setelah tadi kita masukkan username dan password, kemudian klik login, akan masuk di data konfirmasi peserta. Di sini ada nomor untuk siswa, kemudian nama pesertanya, kemudian siswa ini mata pelajaran yang akan dikerjakan. Nah, setelah itu data sudah benar, kemudian masukkan tokennya. Token yang diperoleh, token itu akan didapat dari komputer server. Ini tokennya adalah huruf kapital semua. I, C, K, I, F. Jika tokennya salah tidak akan bisa masuk. Kemudian klik submit. Nah, di sini sudah masuk. Nah, sudah ada kode tes kelas bahasa Indonesia 12, nama siswa, kemudian tanggal, kemudian waktu mulainya, kemudian berapa lamanya. Nah, sudah siap mengerjakan, tinggal klik mulai. Tadi di server kita set soal yang muncul adalah 50. Kita lihat daftar soalnya. Nah, ternyata 50 soal, walaupun yang ada di database-nya ada 100, tapi yang dimunculkan hanya 50 soal. Nah, setelah
masuk, tinggal mengerjakan. Cara mengerjakan tinggal pilih pilihan yang disediakan. Misalkan pilihannya C, kalau tidak klik soal berikutnya, nomor 2, dan seterusnya. Untuk mengecek soal yang sudah dikerjakan atau belum, bisa klik daftar soal, kemudian bisa dilihat di sini. Kalau yang sudah berwarna hitam dan ada di lingkaran ada huruf, berarti soal ini sudah dikerjakan. Nomor 1 jawabannya B. Kemudian yang lain belum. Terus bagaimana cara ketika kita menjawab soal sudah terjawab tapi ingin mengganti jawaban? Misalkan nomor 1 tadi sudah dijawab tapi ingin mengganti jawaban, tinggal kita klik saja jawaban yang ingin diganti, misalkan D. Kemudian kita lihat, kita klik soal berikutnya, kita cek, jawabannya sudah terganti D. Kemudian setelah selesai mengerjakan semua soal, ingin keluar dari sistem, tinggal menuju soal yang terakhir, menuju soal nomor 50. Kemudian di sini klik tes selesai, kemudian centang selesai, kemudian klik logout. Bagaimana cara melihat hasil siswa mengerjakan? Hasil siswa itu bisa kita lihat walaupun siswa masih belum selesai ataupun sudah selesai mengerjakan. Caranya kita tinggal masuk ke menu analisa. Nah, di sini ada daftar bank soal yang dikerjakan. Nah, misalkan di sini tadi adalah yang dikerjakan bahasa Indonesia. Di sini ada 2 perintah yang bisa kita gunakan untuk melihat. Pertama, rekap dan hasil. Untuk rekap di situ kita bisa lihat ketika siswa masih sedang mengerjakan juga bisa kita lihat. Kemudian untuk yang hasil itu ketika siswa sudah selesai mengerjakan semua. Nah, di situ bisa kita lihat, klik misalkan rekap, akan terdownload hasilnya, kita bisa buka. Nah, ini data siswa yang ada. Tadi kita mengerjakan menggunakan data siswa yang Abel kelas 12 nih, Abel Casa Juventus. Nah, di sini dia tadi ini mengerjakan soal 1, ternyata salah, kemudian di sini juga di sini tadi Abel Chandra itu menjawab 1 soal. Tadi yang kita uji coba saja, kemudian jawaban benar, menjawab jawaban benar. Ini hanya menjawab 1, ternyata salah. Kemudian kalau menggunakan perintah hasil, kita bisa klik di sini, kemudian kita klik analisis ujung soal. Ini hasil dari
yang dikerjakan oleh Abel. Ada 100 soal yang ada di database, cuma yang dikerjakan hanya 50. Nah, di sini ada angka 0, ada kolom kosong. 0 di sini artinya soal itu jawabannya salah. Nanti kalau benar di sini di kolom yang ada angkanya ada 1. Terus yang kosong bagaimana? Kosong ini adalah soal yang jumlahnya ada 100 tapi tidak didapat oleh siswa, berarti soal acak. Ini ada 101 sampai 100, cuma yang dikerjakan siswa hanya 50. Ini untuk melihat. Nah, di sini benar, di sini kalau benar itu adalah jumlah benarnya berapa dari 50, salahnya berapa. Kemudian di sini akan ketemu nanti nilainya berapa. Jadi nilai siswa setelah selesai mengerjakan itu langsung bisa kita lihat hasilnya.